Bumi bertuah, gayung bersambut, sari berubah, salam disebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita dapat berjumpa lagi di Gemahana Channel. Dan kali ini saya Abdul Rani akan berbagi pemahaman berkaitan dengan materi bahasa Indonesia, yaitu definisi, jenis, dan ciri fabel. Terima kasih bagi Anda yang berkenan untuk menekan tombol subscribe sebagai bentuk dukungan kalian terhadap Gemahana Channel, sebuah channel pendidikan. Tekan juga tanda lonceng agar selalu update setiap pembaharuan di channel ini. Kalau video ini dirasakan bermanfaat, silakan tekan like, komen, dan share atau bagikan kepada siapa saja yang membutuhkannya. Berikut penjelasan tentang definisi, jenis, dan ciri fabel. Nah, selanjutnya kita masuk dalam definisi fabel. Definisi adalah pengertian. Apa pengertian dari fabel? Cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Jadi, fabel adalah cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Jadi, kisah-kisah binatang yang punya sifat-sifat seperti manusia. Kalau di kehidupan biasa, semut tidak bisa bermain biola, tapi dalam fabel semut bisa melakukan permainan biola, main biola, main musik, dan lain-lain. Jadi apa yang bisa dikerjakan oleh manusia dalam fabel ini, binatang bisa mengerjakannya. Itu adalah pengertian dari fabel. Nah, selanjutnya kita akan bicara mengenai jenis fabel. Ada berapa jenis fabel? Di sini jenis fabel yang pertama ada fabel klasik. Apa itu fabel klasik? Fabel klasik adalah cerita fabel yang telah ada sejak zaman dahulu yang diwariskan secara turun-temurun secara lisan. Jadi fabel ini termasuk fabel yang sudah lama ya, sudah ada sejak zaman dahulu. Nah, jadi cerita dalam fabel klasik sudah ada sejak zaman Yunani klasik dan India kuno, seperti Jataka dan Pancatantra. Di Indonesia, cerita tersebut ditemukan pada suku Melayu, Jawa, Sunda, atau Toraja. Cerita tersebut selalu menampilkan binatang yang menjadi pemeran utama, kecil dan lemah, tetapi cerdas sehingga dapat menundukkan binatang-binatang besar dan kuat. Dalam Melayu dan Jawa, tokoh binatang itu adalah kancil. Nah, pernah dengar kancil kan? Atau pelanduk. Kalau di Sunda itu kera, dan Toraja itu kera hantu. Nah, ini ceritanya. Contoh ceritanya, hikayat pelanduk jenaka menundukkan Raja Gajah. Baik, kita masuk pada jenis fabel yang kedua, yaitu fabel modern. Fabel modern adalah cerita fabel yang muncul dalam waktu yang belum lama dan sengaja ditulis oleh pengarang sebagai ekspresi kesastraan. Itu adalah fabel modern. Jadi dari waktunya ya ditulis belum lama dan sengaja ditulis oleh pengarang sebagai ekspresi kesastraan. Dilihat dari jumlahnya, fabel modern lebih banyak dari fabel klasik. Tokoh-tokoh dalam fabel modern sangat beragam. Kalau tadi kancil, kera begitu ya. Kalau dalam fabel modern ini beragam, yaitu seperti burung, ikan, gajah, dan binatang lainnya. Contoh ceritanya seperti keledai yang dungu, bona, dan rongrong. Gendon kembali sekolah. Nah, Gendon itu adalah anak gajah dari sekolah gajah. Ya, lebih modern ya kisah-kisahnya. Nah, ini adalah contohnya kisah buaya yang serakah. Baik, selanjutnya kita bicara mengenai ciri fabel. Apa saja ciri dari fabel? Ada yang pertama, tema sederhana. Jadi mengangkat tema-tema sederhana. Yang kedua adalah cerita relatif pendek. Ya, jadi ceritanya pendek, sekali duduk baca kita bisa menghabiskan bacaan dari fabel tersebut. Dan yang ketiga, kental dengan petuah atau nilai moral. Jadi banyak nasihat di dalamnya dan ada nilai moral di dalamnya. Selanjutnya, sifat hewani masih melekat. Tentunya ya, karena ini cerita tentang binatang, maka memang di sini tidak akan lepas dengan sifat-sifat hewani. Begitu. Itu adalah ciri dari fabel. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan pengertian, kemudian jenis dan ciri fabel. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Buah laptop di balik pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.